Halo guys, ketemu lagi bersama Ribuan ID. Pada 9 April yang lalu gua membagikan sebuah airdrop ya di channel gua, yaitu channel airdrop Ribuan ID. Yang gua bagikan pada waktu itu adalah Phoenix Davy Swap ya, yang mana di sana kita bisa mendapatkan 8 US dollar dalam bentuk Phoenix. Ya, kemarin sih gue dapat 50 Phoenix ya, dan rata-rata emang kayaknya 50 yang dibagikan 50 Phoenix. Nah, ini sudah, kalau untuk Phoenixnya tanpa S ya, untuk Phoenixnya itu udah listing di CMC atau CoinMarketCap, CoinGecko dan beberapa market lainnya. Di sini gua akan yang akan gue bahas bukan airdropnya, tetapi untuk project ke depan Phoenix ini ya. So, sebelum gue bahas untuk project ini, gue mau kasih attention dulu ya, bahwa di sini gue bukan penasehat keuangan kalian. Kemudian di sini segala resiko ya bisa ditanggung masing-masing lah ya, bukan gue yang nanggung ya kan. Resiko ditanggung masing-masing. Kemudian gunakan uang bebas atau uang nganggur lah ya, jangan gunakan uang dapur. Dan juga yang terakhir, silakan lakukan riset sendiri. Nah, di sini gue akan bahas project kedepannya untuk Phoenix ini menurut gue ya. Jadi Phoenix ini katanya baru saja masuk ke dunia nyata. Nah, seperti apa itu Phoenix? Jadi Phoenix ini proyek yang sangat menjanjikan katanya. Tujuannya untuk mencapai kesuksesan di Binance Smart Chain. Jadi tujuannya itu untuk memaksimalkan investasi kita katanya dengan mekanisme farming di sini yang memberikan hasil yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan dikombinasikan dengan fitur keamanan yang transparan. Nah, ini kemarin dia mengadakan beberapa sale di sini, ada private sale, terus tuh pre-sale juga, public sale, dan Phoenix farming pada 21 April lalu. Kemudian Phoenix untuk pendaftaran Phoenix di CoinGecko dan CoinMarketCap, kemudian juga listing di ini ya, MXC, dan ini yang paling menarik menurut gua ya, akan listing nanti di Binance Launchpad. Nah, yang mana kita tahu ya, kalau listing di Binance dia biasanya harga itu ya yang jelas nggak mudah lah ya untuk listing di Binance Smart Chain, di Binance ya, atau di sini Binance Launchpad-nya. Nah, juga nanti akan launching NFT market katanya di sini early May. Jadi di bulan Mei ini ya. Kemudian di sini kita tarik ke bawah, kita baca sedikit di sini. Oke, kita terjemahkan dulu. Oke, seperti yang kita bahas tadi. Jadi apa itu token Phoenix? Jadi di Phoenix DeFi ini dia ada dua token, yaitu ada Phoenix tanpa S dan ada token Phoenix. Jadi ada dua token dia. Jadi di sini Phoenix itu adalah protokol deflasi refleksi generasi berikutnya yang dibangun di atas Binance Smart Chain. Nah, ini mencerminkan token Phoenix asli yang mampu menghasilkan hasil instan tanpa gas katanya. Itu berarti bahwa si pemegang atau holder itu bisa menghasilkan atau mendapatkan reward dengan hanya holder token Phoenix ini ya, seperti biasa lah ya. Tapi di sini menurut gua sih bukan token apa ya, bukan token micin atau seed coin, seed token, bukan kayaknya ini ya. Nah, ini untuk smart contract dari Phoenix ini, Phoenix tanpa S ya. Kemudian bagaimana cara protokolnya? Jadi ada biaya 2,5% yang dibebankan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh token Phoenix. Ketika jual beli ya ada biayanya 2,5%. Nah, 1,5%-nya nanti akan di burning. Kemudian 1%-nya itulah yang akan didistribusikan kepada holder, kepada semua holder. Kemudian di sini ada token Phoenix pakai S atau Phoenix DeFi Swap. Nah, jadi apa itu Phoenix DeFi Swap? Itu adalah generasi berikutnya dari exchange, farming, dan juga di sini staking ya. Di sini pembuatan pasar otomatis atau IMM di Binance Smart Chain. Jadi Phoenix DeFi Swap ini dibangun oleh DeFi App katanya. Jadi Phoenix adalah mata uang asli dari platform mereka. Nah, di sini taruhan atau staking di sini, kemudian kumpulkan ini apa ya? Kumpulkan di sini. Oke.
Phoenix is the native cryptocurrency. Oke, ada stake, ada full ya. Di sini ada stake, full, dan dibayar dengan Phoenix untuk semua Phoenix DeFi Swap. Nah, ini smart kontraknya. Nah, di sini ada pairnya untuk ketika kalian mau mau farming di sini bisa dengan pair Phoenix BUSD, Phoenix BNB, dan BNB BUSD juga ada di sini dan lain-lain ya. Staking Phoenix, jadi kita bisa staking Phoenix, nantinya akan dibayar Phoenix juga tanpa pair. Misalkan kita nggak punya BUSD, maka kita hanya bisa kita juga bisa hanya menstakingkan Phoenixnya doang. Jadi ketika kita menstakingkan Phoenix, maka kita akan dibayar Phoenix juga. Nah, kita juga bisa menstakingkan Phoenix tanpa S ini, nantinya akan dibayar dengan Phoenix yang pakai S ya, atau Phoenix DeFi Swap. Nah, untuk deposit fee-nya ada sih beberapa ya. Nah, untuk yang ini kalian bisa melihat sendiri lah ya di sini ya. Kemudian di sini kita terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian di sini katanya sejak itu kami terus menambahkan peternakan atau farming di sini untuk proyek terkenal dan mitra baru. Nah, di sini biaya deposit itu 80% dari biaya deposit akan digunakan untuk membeli kembali Phoenix dan membarningnya. Jadi dari biaya deposit itu nantinya 80%-nya digunakan untuk buyback Phoenix itu dan membarningnya atau membakarnya. Nah, 10%-nya akan dikirimkan ke alamat pengembang, kemudian 10%-nya akan disimpan sebagai escrow untuk Phoenix DeFi nantinya, untuk project masa depan katanya, dan kemitraan. Untuk harvest ya, atau ya hasil dari nantinya hasil dari farming kita, 5% itu untuk referral program. Nah, untuk bulan pertama kita itu dikenakan biaya 5%. Untuk ini ya, untuk apa sih, untuk farming kita untuk yang pertama kali aja sih, untuk bulan pertama dikenakan 5% ya. Kemudian 70% dari fee nantinya akan digunakan untuk di-burning setiap minggunya. Wow, di-burning lagi dan di-burning lagi setiap minggu seperti itu ya. Kemudian 30%-nya dari fee tadi nanti akan digunakan untuk marketing katanya. Nah, di sini ada referral programnya juga, jadi kalian bisa mengundang teman. Di level 1 kalian bisa mendapatkan 5%, pada level 2-nya kalian bisa mendapatkan 3%. Yang mana di sini kalian mengundang teman untuk farming di Phoenix DeFi Finance ini ya, atau ya Phoenix DeFi Finance. Kemudian bagaimana untuk join referral program itu ya, setidaknya kalian punya 100 Phoenix, maka kalian bisa mengaktifkan level 1. Kemudian untuk mengaktifkan level 2-nya kalian harus mempunyai setidaknya 1000 Phoenix. Oke, kemudian di sini katanya total supply-nya 500 juta. Oke, kita tarik ke bawah ya, di roadmap-nya aja langsung. Nah, pada Maret 2021 itu meluncurkan platform. Seperti yang kita tahu, platformnya sudah ada ya kan. Ini platformnya ya, Phoenix DeFi Swap. Kita balik lagi. Kemudian listing Phoenix di Hawkbit Exchange, JuleSwap, CoinMarketCap, CoinGecko, dan diaudit oleh TasteRate. Ini untuk Phoenix tanpa S ya. Udah listing di CoinMarketCap dan juga CoinGecko. Ini CoinMarketCap-nya sekarang harga sedang turun, bagus banget untuk dibeli. Jadi mana mahalnya Phoenix sama Phoenix pakai S? Itu lebih mahal Phoenix pakai S ya. Oke, kita balik lagi ke websitenya. Nah, pada bulan April udah lewat ya. Jadi itu listing Phoenix di bursa, cek teratas ini apa ya. Jadi listing di mana tadi? Pada bulan April di Check Exchange. Kemudian launching untuk farmingnya dan listing Phoenix di Pancake dan Ontok Check Exchange. Di Exchange Check istilahnya terkemuka lah ya. Kemudian pada bulan Mei, bulan ini ada Lotre dan IPO Launchpad. Wow, ini bagus banget ya kalau ada IPO Launchpad ini. Kemudian Launchpad Trading Competition juga launching NFT Marketplace juga nanti bulan ini juga. Kemudian listing Phoenix di CoinGecko dan CMC. Oke, ini pastinya kalau udah listing di CoinGecko dan CMC, harga kalian tahu lah ya seperti apa harganya nantinya. Kemudian juga Phoenixnya akan ini Phoenix tanpa X ya, tanpa S. Ini akan listing juga di MXC atau Get.io.
kemudian diaudit oleh Certik. Nah ini kalau untuk Certik ini masih ongoing atau onboarding ya, atau masih proses. Ini udah 96% vote for secure. Oke, sudah 96% di Certik untuk ininya, untuk auditnya. Kemudian kita balik lagi ke websitenya. Nah pada bulan Juni nanti Phoenix pakai S-nya akan listingnya di Get.io dan MXC. Dan inilah beberapa yang kesini yang kita tunggu ya. Kemudian launching pada apa nih, lapisan apa nih, pada mana tadi, pada bulan Juni. Oke, luncurkan pertanian hasil atau farming berlapis. Wow, farming berlapisnya seperti di BSC seperti ghostdefy.com. Nah kemudian pada bulan Juni ini akan listing di Binance Launchpad. Nah inilah yang akan kita tunggu-tunggu pada bulan Juli nanti. Jadi ya mumpung sekarang harganya masih ya lumayan mahal juga sih, $0,5 ya kan. Tapi ya paling enggak bisa di beberapa dolar lah ya, bisa di ini untuk di hold ya kan. Gue juga punya ada sekitar 50 kemarin dari airdrop. Gua masih hold, gua nggak pengen ngejual di sini ya. Ini waktu listingnya aja, waktu di Probit itu harganya $50 ya kan. Kemudian ya kita tahulah kalau udah listing biasanya sebelum listing itu harganya ya mahal ya kan. Pas listing pasti jatuh, itu pasti ya kan. Nah di sini dia jatuh banget harganya sampai ke $0,4. Nah ini bukan menutup kemungkinan harganya kembali di $50, bukan kayak token-token yang lain lah ya. Soalnya ini projectnya jelas banget menurut gua. Tapi sekali lagi tetap lakukan riset kalian sendiri dan juga gunakan uang nganggur seperti itu. Nah kemudian nanti pada bulan Juli juga akan buyback untuk Phoenix. Kemudian gamifikasi berbasis NFT dengan menyelesaikan task juga di sini, naik level dan lain-lain. Kemudian untuk mendapatkan NFT gunakan Phoenix untuk mencetak. Nah jadi kita bisa nantinya untuk mencetak atau membuat NFT ya, non fungible token. Kita bisa membuat NFT nantinya dengan menggunakan Phoenix tanpa S. Jadi kedua token ini akan istilahnya akan sangat berguna sekali, bukan hanya Phoenix pakai S aja ya. Phoenix tanpa S juga akan berguna di sini untuk nantinya membuat NFT. Jadi kita bisa membuat NFT kita sendiri nantinya di marketplace-nya dengan membayar atau dengan menggunakan Phoenix nantinya untuk mencetak NFT kita. Kemudian bulan Agustus listing Phoenix di Binance Launchpad. Ini udah ya sebenarnya ini ya. Ini pada bulan Juli. Oh ini Phoenix-nya. Oh oke, sorry gua salah. Untuk Phoenix-nya ya, Phoenix tanpa S itu akan launching di Binance Launchpad dan akan buyback pada bulan Juli. Kemudian bulan Agustusnya akan menyusul si Phoenix pakai S-nya di Binance Launchpad dan buyback. Oke, ini kalau pengen ngelihat white papernya bisa download di sini. Nah ini alokasi dana itu total pasukan katanya 50 juta. Oke, di sini kita lihat ya, 10% investor, 5% presale, 30% public sale, dan 25%-nya digunakan untuk listing di Pancake, MXC dan Binance. 8% doang ini untuk developer dan pendiri dan pengembang di sini, 10% untuk marketing dan 2% untuk airdrop dan bounty. Nah mitranya ada Unicrypt, Hotbit, CoinGecko, Live CoinWatch, Certik, CoinMarketCap juga. Nah ini untuk chartnya ya. Ini harganya turun banget sekarang. Bisa aja kalau mau ini ya, mau istilahnya tok ya, menyerok di sini. Oke, kita lihat untuk update dari Phoenix ini ada apa aja ya. Nah ini ada kompetisi TikTok sama YouTube. Jadi mungkin gue daftarin juga. Sebenarnya nggak terlalu niat juga gue pengen ini ya, pengen daftarin ini, tapi ya mumpung ada ini ya kan, emang sebenarnya pengen bahas juga.
untuk token-token yang potensial. Tapi karena ada ini juga ya sekalian aja ya kan. Nah jadi buat kalian yang istilahnya hobi tiktokan juga mungkin bisa membuat sebuah video di TikTok buat ngikutin kompetisinya. Ini berakhir pada 22 Mei katanya. Oke, di sini ada giveaway juga. Kemudian oke, di sini dia udah ini juga apa ya, udah masuk di Unirocket Boots untuk mengecek penjualan dan pembeliannya atau transaksi. Oke, di sini katanya dia berpartner juga dengan cointraffic.io. Dan di sini 6.262 US dollar di berbentuk Phoenix sudah di burning. Oke, di sini kami memburning 100% Phoenix collected. Jadi dari harvest fee. Jadi sudah di burning 100% Phoenix yang diambil atau dikoleksi dari biaya fee farming ya. Oke, yang sebelumnya mereka mengatakan hanya 50%, tapi ya ternyata mereka membakar semuanya ya, 100%-nya. Oke, kemudian di sini menambahkan ini ya, farming pool-nya. Oke, di sini trading competition. Kemudian kita buka ininya ya untuk di BSC scan-nya. Nah, ini di sini gua masih bingung ya. Di sini total supply-nya 787.000, sedangkan dia mengklaim di sini total supply-nya hanya 500.000 katanya di sini. Nah, di sini gua masih bingung gimana metodenya seperti ini. Oke, di sini holdernya baru 1.700 holder. Kemudian di sini kalau mau beli bisa di PancakeSwap atau di Probit ya, kalau kalian mau beli. Nah, kita beralih ke ininya Phoenix DY Swap-nya. Kalian bisa menggunakan ini untuk farming ataupun untuk trade juga bisa di sini. Farming, stake dan lain-lain di sini. Nih, kalian bisa menggunakan ini ya kan. Kemudian nanti mungkin di sini juga akan ada kayak apa ya, kayak NFT marketplace juga katanya nih, NFT market, kemudian lotre juga ya, sama kayak ini ya, kayak apa sih, PancakeSwap dan lain-lain juga yang bentuknya seperti ini ya kan. Oke, kita lihat mungkin di grupnya, grup Phoenix ini, Phoenix. Oke, kita lihat di grupnya. Ini gua nanyain sih sebenarnya totalnya itu 500 biji ke atau 1 juta biji, tapi ini masih belum dijawab. Send me a DM. Oke, di sini masih belum dijawab ya pertanyaan gua di sini ya. Oke, nanti mungkin gua tanyain lagi. Oke, kita lihat di sini apa aja yang ada untuk good newsnya. Oke, di sini kami sudah mengontak Bithumb Exchange untuk finalisasi dengan integrasi marketing dan listing schedule for Phoenix katanya. Kami juga sudah mengontak other big exchange, exchange besar yang lainnya untuk mendiskusikan mengenai listing Phoenix dan Phoenix di exchange mereka. Dan BNB Earning Pool juga telah dideploy di dalam testnet katanya untuk testing ya, dan kami akan segera merilis katanya untuk full ini. Oke, kemudian kita baca lagi ini yang tadi kompetisi, giveaway, ini partnership, Phoenix ini burning tadi. Oke, nggak ada lagi info-info lainnya ya, kalian bisa nantinya membacanya sendiri lah ya. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk video kali ini ya. Gue bahas ini tujuannya sih ya, siapa tahu ya kan, siapa tahu kalian pengen berinvestasi di sini untuk jangka panjang sih sebenarnya, bukan untuk swing trade ya, atau kayak jual beli sih. Artinya ini mungkin bagus aja untuk di hold jangka panjang seperti itu. Tapi ya sekali lagi lakukan riset kalian sendiri seperti itu, dan
ya jangan minta kembalikan uang sama gua nantinya, karena ya bermain dunia kripto itu sangat berisiko ya kan. Dan sekali lagi juga gue bukan penasehat keuangan ya kan, jadi jangan 100% percaya apa yang gue sebutkan di sini, karena kita nggak tahu sebuah project token itu siapa tahu bisa menjadi ya scam atau apalah nantinya ya kan. Nggak ada yang bisa menjamin, bahkan gue nggak bisa menjamin itu. Oke, mungkin ini aja videonya, dan ya terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di next video, bye bye.